Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan, seorang wanita yang awalnya menikah hanya karena terpaksa. Setiap hari hidup dalam sepi, bersama pria yang ia anggap hanya seorang supir truk. Namun, di balik setir dan baju lusuh itu, tersimpan rahasia besar yang mampu membalikan seluruh hidupnya. Hatinya hancur, pikirannya kacau. Saat ia tahu, pria yang ia pandang sebelah mata ternyata memiliki kekuasaan dan kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Apa yang sebenarnya disembunyikan suaminya selama ini? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya. Dan tulis di komentar kamu nonton dari mana? Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Hujan turun lirih sejak subuh, merembes pada dinding papan rumah ibu. Bau tanah basah bercampur dengan wangi teh jahe yang diseduh bibi di dapur. Sari duduk menunduk di atas tikar pandan. Kebaya sederhana menempel di kulitnya yang dingin. Ibu bersandar di kasur tipis. Wajahnya pucat namun matanya menatap Sari penuh harap. Tidak ada musik, tidak ada sorak. Hanya suara air dari talang dan detak jantung yang entah milik siapa yang terdengar paling keras. Bima datang tidak lama kemudian. Ia mengetuk pelan, masuk dengan kepala menunduk, membawa map tipis berisi berkas yang harus ditandatangani penghulu. Bajunya bersih, wangi sabun murah masih tertinggal, rambutnya disisir rapi. Namun tampilan itu tidak sepenuhnya bisa menutupi jejak hari-hari panjang di jalan. Ada garis kelelahan yang dalam di sekitar matanya. Juga bekas luka kecil di pergelangan tangannya seakan pernah bergesekan dengan besi tua. Ijab kabul berlangsung singkat. Beberapa tetangga menjadi saksi. Piring berisi kue basah disusun di lantai. Sementara jam dinding tua berdetak seperti mengingatkan bahwa waktu tidak bisa ditawar. Ketika penghulu mengucapkan kalimat sah, Sari merasakan sesuatu patah di dadanya. Semacam batas antara hidup yang ia impikan dan hidup yang kini harus ia jalani. Ia menatap tangan yang kini berbalut cincin tipis. Beratnya tidak seberapa, namun maknanya menempel seperti beban yang tidak bisa diletakkan. Sore hari itu, Sari dan Bima diboncengkan ke kontrakan kecil di pinggir kota. Lorongnya sempit, suara televisi tetangga bertubrukan, ada tangisan bayi di satu kamar, dan tawa remaja yang pulang dari pabrik di ujung gang. Di gerbang, jalan raya besar berdenyut tanpa henti. Klakson truk seperti napas panjang yang tidak pernah kehabisan udara. Sari memandangi pintu kontrakan yang dicat krem pudar. Jendela kecil dengan gordennya yang disampirkan seadanya. Ia menelan ludah, lalu melangkah masuk. Bima meletakkan 2 koper kain di sudut ruang. Ia menatap Sari dengan canggung, seperti seseorang yang takut membuat gerakan salah. Di rumah itu hanya ada kasur tipis, kipas angin yang berderit pelan, dan meja kayu kecil yang sudutnya sudah tumpul. Bima menawarkan segelas air. Sari menerimanya. Suara air saat menabrak dinding gelas menyerupai selimut yang melapisi diam panjang di antara mereka. Malam pertama tidak romantis. Tidak ada tawa. Tidak ada cerita panjang. Bima memilih tidur di lantai, memberi ruang pada Sari. Ia mengatakan bahwa ia mengerti, bahwa semua ini terlalu cepat. Ucapannya tenang, tidak memaksa, seperti seseorang yang terlatih menahan diri. Sari memandangi punggung Bima yang menghadap tembok. Ada sesuatu yang aneh pada cara lelaki itu bernafas. Tidak terburu, tidak berat, lebih seperti orang yang menghitung sesuatu dalam diam. Keesokan pagi, Sari bangun lebih dulu. Ia menyalakan kompor, merebus air, memotong bawang, menyiapkan nasi goreng sederhana. Bima datang dari sumur dengan kaos basah, membawa ember kecil. Ia tersenyum singkat yang tidak menunjukkan gigi, mengucap terima kasih yang pelan. Sari mengangguk tanpa menatap. Di mata Sari, lelaki ini adalah jalan yang tidak dipilih, kewajiban yang tidak bisa dihindari. Namun di balik itu, ada rasa heran pada ketertiban gerak Bima, cara ia menyusun sendok di sisi piring, cara ia merapikan sandal sebelum berangkat. Teratur. Seolah segala hal di hidupnya memiliki letaknya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan seperti lintasan panjang tanpa lampu merah. Bima berangkat sebelum matahari melompat dari horizon. Kadang berpamitan dengan ciuman di kening yang terasa lebih seperti permintaan maaf.
Ia pulang larut. Bau solar menempel di kulit. Debu jalan menipiskan warna baju. Ia tidak banyak cerita. Sari jarang bertanya. Mereka bergerak seperti dua garis yang sejajar. Rapat namun tidak bersinggungan. Tetangga mulai memahami ritme keluarga baru itu. Bu Rani, istri sopir truk lain, sering mengetuk pintu membawa sayur lodeh atau kabar gosip dari pos ronda. Ia menceritakan soal jalanan pelabuhan yang macet, soal razia muatan, soal supir yang tertidur di setir. Sari mengangguk, sesekali tersenyum, tapi pikirannya melayang. Ia rindu obrolan ringan yang dulu sering ia punya dengan teman-teman kampus yang kini menjauh. Rindu kafe kecil dengan lagu pelan dan lampu hangat. Rindu perasaan bahwa masa depan bisa digambar ulang kapan saja. Di akhir pekan kedua, Bima pulang lebih cepat. Ia membawa 2 kantung belanja. Ada ayam utuh, sayur segar, dan kue kecil berlapis gula. Sari tertegun melihatnya. Mereka makan bersama, untuk pertama kalinya tanpa kebisuan yang kaku. Bima bertanya tentang Ibu Sari, kabar bibi, kabar kampung. Sari menjawab singkat. Tapi kali ini ia menambahkan cerita kecil tentang tanaman bunga kertas di halaman rumah ibu yang akhirnya berbunga lagi. Bima mendengarkan, betul-betul mendengarkan, tidak menyela, tidak mengalih. Malamnya, Sari membuka dompet kainnya. Di dalamnya, ia menyimpan uang belanja yang Bima serahkan tiap pekan. Jumlahnya cukup, bahkan lebih. Sari mulai menyadari, tidak pernah sekalipun mereka kekurangan. Tidak pernah Bima telat membayar kontrakan. Tidak pernah listrik kedip karena pulsa habis. Bukan hal yang mustahil untuk seorang sopir yang rajin, pikir Sari. Namun ada perasaan ganjil yang sulit ia beri nama. Keganjilan yang muncul dari kesesuaian yang terlalu mulus. Pagi berikutnya, truk Bima mogok tepat di depan kontrakan. 2 orang bengkel panggilan datang. Sari berdiri di ambang pintu sambil menyiapkan teh panas. Bima berdiri tegak, memberi arahan singkat dengan suara yang jernih. Bukan suara minta tolong, melainkan suara orang yang terbiasa memimpin sesuatu. Para montir itu mengangguk cepat. Salah seorang anak muda yang membantu memperhatikan dengan tatap penuh hormat, seperti murid yang menerima penjelasan dari gurunya. Ketika masalah selesai, anak muda itu merapikan alat, lalu menunduk sedikit lebih dalam dari seharusnya. Sari menaruh teh di kursi plastik di samping truk. Bima menyambutnya, mengucap terima kasih. Ada senyum yang melintas sebentar, lalu menghilang. Saat Sari hendak kembali ke dalam, suara dering ponsel memecah udara. Bima mengangkat. Sari tidak berniat mencuri dengar, namun suara di seberang begitu jelas. Nada bicaranya bukan basa-basi jalanan. Ia menyampaikan laporan, menyebut angka, jadwal muatan, rute pelabuhan, menyebut kata evaluasi dan peninjauan, seolah rapat yang dikompres menjadi 2 menit. Yang di seberang menyahut dengan panggilan yang terdengar janggal di telinga Sari. Sapaan itu pendek, namun seakan bertingkat. Setelah percakapan berakhir, Bima menutup ponsel perlahan. Ia sadar Sari mendengar, tapi ia tidak terburu memberi penjelasan. Hari berganti menjadi minggu. Bima mengajak Sari ke pasar untuk membeli perlengkapan rumah. Di jalan pulang, mereka melewati gerbang besar dengan logo burung laut membawa peti. Di dalamnya, halaman luas terbentang. Puluhan truk berwarna sama tersusun rapi. Para sopir berjalan dengan seragam yang setara. Sari memperhatikan sekilas. Bima melambatkan kendaraan, menatap ke arah dalam sebentar, lalu kembali menancap gas. Tangannya menggenggam setir lebih kuat dari biasa. Sari menunduk, menatap ujung jarinya yang memutih karena terlalu kencang memegang tas belanja. Malam itu, listrik padam. Kegelapan datang seperti selimut yang terlalu tebal. Dari jalan raya, suara truk terdengar seperti ombak yang tidak pernah selesai pecah di pantai. Bima menyalakan lilin kecil. Cahayanya menari di dinding. Di antara nyala temaram itu, Sari melihat sesuatu tergeletak di atas lemari kecil. Sebuah kunci gantung dari logam mengilap. Di piring bulatnya, tercetak huruf timbul berbentuk logo yang sama seperti di gerbang halaman luas yang tadi mereka lewati. Beratnya terasa beda ketika Sari mengangkatnya. Dingin logam itu menempel di telapak tangan,
meninggalkan jejak yang tidak mudah hilang. Bima keluar dari kamar mandi, melihat Sari memegang benda itu. Mereka saling memandang. Lidah keduanya seperti tersangkut di tenggorokan. Hening mengembang, lalu mengecil, lalu mengembang lagi. Bima maju selangkah, mengambil kunci itu pelan. Ia mengusapnya dengan ibu jari, lalu meletakkannya kembali di atas lemari seperti meletakkan rahasia di atas meja makan. Ia tidak memberi penjelasan, tidak pula mengalihkan topik. Ia hanya berkata bahwa ia harus berangkat lebih pagi besok. Suaranya tenang, namun ada sesuatu yang bergetar di pangkalnya. Sari tidak memaksa. Ia mematikan lilin, berbaring di kasur, menatap langit-langit yang samar. Di kepalanya, potongan-potongan kecil menyatu menjadi bentuk yang belum jelas. Sapaan hormat dari montir, percakapan singkat yang terlampau rapi, halaman luas dengan puluhan truk seragam, dan kunci logam dengan logo burung laut yang berkilat di remang malam. Ia menarik selimut hingga ke dada. Di luar, hujan mulai lagi, menampar atap seng seperti sandera yang meminta dilepaskan. Subuh menjelang, kabut tipis menempel di kaca jendela. Bima bangun tanpa suara, menyiapkan diri dengan gerakan yang efisien. Sari berdiri di pintu, memandangi punggung yang ia kenal tanpa pernah benar-benar ia mengerti. Ketika Bima melintas, Sari memberanikan diri mengucap kalimat sederhana yang keluar lebih lembut dari yang ia rencanakan. Ia mengatakan agar Bima hati-hati di jalan. Bima berhenti sejenak, menatap Sari dalam-dalam seperti membaca halaman yang lama ia cari. Ia mengangguk. Ada sesuatu di matanya, semacam janji yang belum diucapkan. Pintu menutup. Mesin truk menderu, perlahan menjauh, lalu hilang ditelan bising kota. Sari berdiri di ambang, memeluk lengannya sendiri. Udara pagi menggigit. Di kejauhan, di balik bangunan gudang dan tumpukan kontainer, matahari merayap pelan, menyeret garis tipis cahaya ke permukaan jalan yang basah. Sari menelan napas panjang yang berasa logam. Ia tahu, sesuatu sedang menunggu di ujung perjalanan ini. Bukan sekadar rutinitas baru, melainkan pintu yang pelan-pelan terbuka, memperlihatkan lorong dengan cahaya yang belum ia kenal. Langkah Sari kembali ke dalam rumah terasa berbeda. Ia merapikan piring, menyapu lantai, menggantung baju di tali jemuran. Hal-hal kecil yang selalu ia lakukan, kini memiliki gema. Setiap suara kecil mengingatkannya pada tanda-tanda yang ia kumpulkan. Setiap bayang benda di dinding seperti membentuk huruf-huruf yang belum tersusun menjadi kalimat. Di rak paling atas, kunci logam itu masih terbaring, memantulkan sisa cahaya pagi. Sari mendekat, menyentuhnya sekali lagi. Dingin yang sama menyergap telapak tangannya, mengalir ke lengan, lalu ke dada. Hari itu, menjelang senja, ketika langit memerah seperti luka yang baru saja dijahit, Sari mengambil keputusan yang tidak ia ucapkan pada siapapun. Ia akan mulai mengikuti arah yang dipilih rahasianya sendiri. Bukan untuk membongkar, bukan untuk menuduh, melainkan untuk menemukan letak dirinya di antara deru mesin, bau solar, dan logo burung laut yang entah mengapa terasa akrab sebelum ia tahu artinya. Ia menutup jendela, menata gorden, lalu duduk. Di luar, dunia terus bergerak. Di dalam, sesuatu akhirnya mulai bergerak juga. Sore itu, Sari duduk di kursi rotan reot sambil menatap jendela yang memantulkan wajahnya sendiri. Pikiran-pikirannya berlarian, saling bertabrakan seperti kendaraan di persimpangan tanpa lampu. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tapi satu hal pasti, rahasia yang tersembunyi di balik sosok suaminya bukan hal kecil. Bima pulang larut malam, membawa kantong plastik berisi 2 bungkus nasi padang. Bau rendang dan gulai menyebar, namun selera Sari tak tergerak. Ia justru memandang Bima yang terlihat tenang, seolah hari itu hanya perjalanan biasa. Saat makan, Sari berusaha memancing obrolan. "Kamu tadi kirim barang kemana?" tanyanya sambil memindahkan lauk ke piring. "Pelabuhan," jawab Bima singkat. "Tiap minggu ke sana." "Tergantung muatan." Jawaban pendek itu seperti tembok kokoh yang menahan langkah Sari. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi tatapan mata Bima yang tenang justru membuatnya ragu. Malam itu, saat Bima tertidur,
Sari diam-diam mengeluarkan ponselnya. Ia mencoba mencari tahu tentang logo burung laut yang ia lihat di kunci logam. Tangannya bergetar ketika menemukan sebuah nama perusahaan ekspedisi besar yang memiliki logo sama persis. Kantor pusatnya berada di kota, dengan ratusan armada truk dan kapal kargo. Pemiliknya bernama Bima Pratama. Sari menatap layar ponselnya lama sekali. Nama itu sama persis. Namun, ia masih berusaha menolak pikiran itu. Mungkin hanya kebetulan. Mungkin ada banyak orang bernama Bima. Tapi batinnya berkata lain. Keesokan paginya, Bima berangkat lebih awal. Sari menutup pintu dan berdiri lama di depan pagar. Pikirannya kacau. Ia memutuskan untuk mengikuti langkahnya. Ia tahu ini berisiko, tapi rasa penasarannya sudah melampaui rasa takutnya. Dengan ojek online, Sari mengikuti truk Bima dari kejauhan. Jalanan berliku, melewati pasar, perbengkelan, hingga akhirnya menuju sebuah gerbang besar yang pernah ia lihat sebelumnya. Kali ini, ia memberanikan diri turun, berjalan mendekat sambil berpura-pura menunggu angkutan. Dari balik pagar, ia melihat Bima turun dari truk. Seketika, para pekerja menghentikan aktivitas mereka, menunduk hormat. Ada yang menyalami tangannya, ada yang melaporkan sesuatu sambil menunjukkan dokumen. Sari terpaku. Itu bukan sikap biasa kepada seorang sopir. Cara orang-orang itu menatap Bima penuh rasa hormat, bahkan sedikit canggung, seperti sedang berbicara dengan orang penting. Bima berjalan menuju sebuah gedung kaca bertingkat. Pintu otomatis terbuka, dan seorang wanita bersetelan rapi menyambutnya sambil membawa map. Langkah Bima mantap, tubuhnya tegap. Sari merasa seperti melihat orang lain, bukan lelaki yang pulang dengan baju bau solar dan celana lusuh. Jantung Sari berdetak kencang. Ia ingin mendekat lebih jauh, namun takut ketahuan. Ia memutuskan pulang sebelum Bima selesai, menyembunyikan fakta bahwa ia baru saja melihat sisi lain dari suaminya. Malamnya, Bima pulang lebih larut dari biasanya. Ia membawa setumpuk dokumen yang ia simpan di lemari. Sari ingin bertanya, namun takut memperlihatkan bahwa ia tahu sesuatu. Tapi dalam diam itu, Sari mulai menyusun rencana. Ia akan menunggu momen tepat untuk mengungkap semua ini. Hari-hari berikutnya, Sari mulai memperhatikan detail kecil yang selama ini terlewat. Ponsel Bima sering berdering dengan nomor tak dikenal, dan setiap kali ia berbicara dengan nada resmi. Uang belanja yang ia berikan selalu lebih dari cukup. Bahkan kadang terselip lembaran ratusan ribu di saku bajunya. Ia juga menyadari, setiap kali libur, Bima tak pernah benar-benar santai. Selalu ada orang yang datang mencari, entah itu supir, mekanik, atau pegawai gudang, meminta tanda tangan atau arahan. Sari mulai merasa seperti hidup bersama dua orang yang berbeda. Satu adalah suaminya yang sederhana, makan di warung pinggir jalan, dan tidur di lantai jika cuaca panas. Yang lain adalah sosok yang diam-diam memimpin puluhan, mungkin ratusan orang. Konflik mulai tumbuh di dalam hati Sari. Ia bimbang antara ingin menuntut penjelasan atau membiarkan semuanya tetap seperti ini. Di satu sisi, ia marah karena Bima menyembunyikan kebenaran. Di sisi lain, ia mulai merasakan kekaguman yang sulit ia sembunyikan. Suatu malam, saat hujan deras, Bima pulang dengan wajah murung. Ia langsung menuju kamar, tanpa berkata sepatah kata pun. Sari mengikutinya, lalu berdiri di pintu. "Kamu kenapa?" tanyanya pelan. Bima menggeleng, melepaskan jaket basahnya. "Capek di jalan," jawabnya. Sari maju selangkah. "Kamu pasti capek. Jadi bos besar seperti itu." Bima terdiam. Tangan yang sedang menggantungkan jaketnya berhenti di udara. Ia menoleh perlahan. Matanya menatap Sari dengan sorot yang sulit dibaca. "Apa maksudmu?" Suaranya rendah. Sari tahu, ia baru saja membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Pikirannya berputar, antara mengaku sudah tahu atau berpura-pura tidak paham. Namun, sebelum ia menjawab, suara ponsel Bima berdering. Ia melihat sekilas layar itu. Panggilan masuk dari manajer armada. Bima mengangkat ponsel sambil menatap Sari.
Dalam percakapan singkat itu, Sari mendengar kata-kata yang semakin menguatkan dugaannya. Laporan produksi, target mingguan, dan instruksi pengiriman internasional. Ketika telepon ditutup, hening panjang menggantung di antara mereka. Bima menghela napas, lalu berjalan melewati Sari tanpa berkata apa-apa. Sari hanya berdiri di tempat. Dadanya berdegup keras. Ia tahu, saatnya semakin dekat. Namun, di balik semua ini, Sari juga merasakan sesuatu yang lain. Rasa penasaran itu bercampur dengan ketakutan akan jawaban yang akan ia dengar. Karena jika Bima benar-benar adalah orang penting yang ia pikirkan, hidup mereka akan berubah sepenuhnya, dan ia tak tahu apakah ia siap menghadapinya. Di luar, hujan belum reda. Suaranya memukul atap seperti dentang waktu yang menghitung mundur menuju pengungkapan rahasia besar. Sari berdiri di ruang tengah, matanya menatap pintu kamar yang baru saja tertutup di belakang Bima. Napasnya terasa berat. Rasa ingin tahu yang selama ini ia tahan kini menggelegak, bercampur dengan degup jantung yang tidak terkendali. Dari celah pintu, terdengar suara langkah Bima berputar di dalam kamar. Sesekali suara gesekan kertas terdengar, seperti seseorang yang sedang memeriksa dokumen penting. Sari menelan ludah. Ia tahu, ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk mengetahui apa yang selama ini disembunyikan suaminya. Ketika suara langkah itu mereda, Sari memberanikan diri mengetuk pintu. "Mas!" Suaranya nyaris tenggelam dalam deras hujan. Tidak ada jawaban. Ia memutar gagang perlahan. Terkunci. Sari mundur selangkah, tapi matanya menangkap sesuatu. Cahaya redup yang merembes dari celah bawah pintu. Ada bayangan bergerak di sana. Ia menempelkan telinga ke permukaan pintu dan mendengar suara Bima berbicara di telepon. "Aku akan turun langsung besok pagi. Pastikan armada yang ke pelabuhan sudah siap. Dan jangan biarkan orang luar masuk ke area gudang," ucapnya tegas. Jantung Sari mencelos. Tidak ada lagi keraguan. Ini bukan obrolan sopir biasa. Nada suaranya penuh perintah, dan cara ia mengucapkannya sama seperti saat ia memimpin di depan para pekerja yang pernah Sari lihat dari kejauhan. Tiba-tiba, suara pintu terbuka dari dalam. Sari nyaris kehilangan keseimbangan. Bima berdiri di hadapannya. Tatapannya dingin, rahangnya mengeras. "Kamu menguping?" Suaranya rendah, tapi mengandung tekanan. Sari mencoba tersenyum, tapi suaranya gemetar. "Aku cuma mau tanya, kamu sebenarnya kerja sebagai apa?" Bima menatapnya lama, seakan menimbang apakah harus menjawab atau tidak. Namun, ia hanya berkata singkat, "Nanti aku jelaskan, kalau waktunya tepat." Lalu ia melewati Sari dan menuju dapur, meninggalkan udara tegang yang menempel di seluruh tubuhnya. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Bima di gerbang perusahaan itu muncul lagi. Semua potongan kejadian yang ia kumpulkan selama ini saling menyambung, membentuk gambaran yang semakin jelas. Tapi ada satu hal yang membuatnya gelisah. Kalau semua ini benar, kenapa Bima memilih menyamar dan menikah dengannya dalam keadaan seperti ini? Keesokan harinya, Bima pergi sebelum matahari terbit. Sari memutuskan untuk kembali mengikuti jejaknya, kali ini dengan tekad lebih besar. Ia menunggu beberapa menit setelah Bima berangkat, lalu memesan ojek dan mengarahkan ke jalur yang sama. Perjalanan pagi itu membawa Sari ke sebuah kawasan industri yang sepi. Di ujung jalan, berdiri sebuah gudang besar dengan pagar tinggi dan logo burung laut yang selama ini menghantui pikirannya. Dari balik pagar, ia melihat Bima berdiri bersama beberapa pria bersetelan rapi. Mereka membicarakan sesuatu sambil menunjuk ke arah peta rute pengiriman di dinding. Sari memperhatikan bahasa tubuh mereka. Semua mata tertuju pada Bima. Semua keputusan seolah keluar dari mulutnya. Saat Sari hendak mundur untuk pulang, sebuah suara menyapanya dari belakang. "Bu, nyari siapa?" Sari terkejut, menoleh, dan melihat seorang pria berusia sekitar 40-an dengan seragam keamanan perusahaan. Saya, cuma lewat, Pak," jawab Sari gugup. Namun, tatapan penjaga itu memperhatikannya dengan penuh selidik, seakan mengenal wajahnya. "Ibu, istrinya Pak Bima, ya?"
Pertanyaan itu membuat darah Sari terasa dingin. Sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara langkah mendekat. Bima muncul dari dalam, menatap lurus ke arahnya. Sorot matanya sulit dibaca, campuran antara kaget dan tidak senang. "Sari, ikut aku," ucapnya singkat. Lalu menggandeng tangannya menuju sebuah mobil hitam yang terparkir di dekat gerbang. Di dalam mobil, hening membungkus mereka. Hanya suara hujan sisa malam yang menetes di atap mobil. Bima menggenggam kemudi erat. Matanya fokus ke jalan. Sari ingin bicara, tapi bibirnya terasa terkunci. Hingga akhirnya, Bima memecah keheningan. "Kamu seharusnya tidak ada di sini." "Aku cuma mau tahu," jawab Sari pelan. Bima menarik napas panjang. "Akan ada waktunya aku cerita. Tapi tidak sekarang. Ada banyak hal yang belum siap kamu dengar." Perkataan itu justru membuat Sari semakin penasaran. Ia menatap wajah Bima dari samping, memperhatikan rahang yang mengeras, mata yang terlihat letih namun tetap menyimpan ketegasan. Lelaki ini menyimpan sesuatu yang terlalu besar untuk disembunyikan. Mereka tiba di rumah tanpa banyak kata. Bima langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Sari berdiri di ruang tengah, merasakan bahwa jarak di antara mereka semakin lebar. Tapi sekaligus ada sesuatu yang tak terlihat perlahan menariknya untuk tetap mendekat. Di dalam hatinya, Sari tahu ia tidak akan bisa diam lebih lama. Rahasia ini harus terungkap, bagaimanapun caranya. Dan ia merasakan, hari itu akan datang lebih cepat daripada yang ia duga. Kesempatan itu datang tanpa ia rencanakan. Pagi itu, Bima pulang lebih awal dari biasanya, hanya untuk berganti pakaian. Ia mengenakan kemeja hitam bersih dan celana bahan gelap, berbeda jauh dari pakaian kerja lusuhnya sehari-hari. Sepatu kulitnya mengilap, aroma parfum mahal samar-samar tercium. "Aku ada urusan penting di luar kota. Mungkin pulangnya malam," ujarnya sambil memasukkan map besar ke dalam tas kerja. Sari menatapnya lama. "Boleh aku ikut?" tanyanya spontan. Bima terdiam sebentar, seperti sedang menimbang. Kemudian ia mengangguk. "Kalau kamu mau, ikut saja. Tapi perjalanan ini panjang." Beberapa menit kemudian, mereka sudah berada di jalan tol. Bukannya mengemudi truk seperti biasa. Kali ini Bima mengendarai mobil hitam yang sama seperti yang ia pakai waktu menjemput Sari dari depan gudang. Sepanjang perjalanan, ia nyaris tidak bicara. Sari hanya menatap keluar jendela, mencoba menenangkan debaran di dadanya. Setelah hampir 3 jam, mobil mereka keluar dari tol dan masuk ke sebuah kawasan pelabuhan besar. Bau asin laut bercampur dengan aroma solar dan besi karat memenuhi udara. Di kejauhan, Sari melihat deretan kapal kargo raksasa, masing-masing dikelilingi kontainer warna-warni yang disusun setinggi gedung. Mobil berhenti di depan sebuah gedung kaca tinggi yang kontras dengan lingkungan sekitarnya. Di depannya terparkir belasan mobil mewah. Begitu mereka keluar dari mobil, beberapa pria bersetelan rapi langsung menghampiri. "Selamat datang, Pak Bima," sapa salah satunya sambil menunduk hormat. Sari berdiri terpaku. Sapaan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Bima menggenggam tangan Sari. "Ayo, ikut aku," ucapnya pelan. Mereka memasuki gedung melalui pintu utama yang terbuka otomatis. Udara dingin AC menyergap. Aroma kopi segar bercampur dengan wangi parfum mahal menyambut mereka. Mereka dibawa ke sebuah ruang rapat besar. Di meja panjang, beberapa orang sudah duduk dengan berkas-berkas tebal di depan mereka. Semua mata langsung tertuju pada Bima. "Semua armada sudah siap, Pak," kata seorang pria paruh baya. "Tinggal menunggu instruksi Bapak untuk pelepasan kapal." Bima mengangguk tenang. "Jalankan sesuai rencana. Pastikan semua dokumen sudah beres. Tidak boleh ada celah." Sari duduk di kursi sudut ruangan, menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Suaminya bukan hanya supir truk. Ia adalah sosok yang memimpin ratusan orang, membuat keputusan besar yang menyangkut miliaran rupiah. Setiap kata-katanya didengar dengan penuh hormat. Rapat itu berlangsung sekitar 1 jam. Setelah selesai, Bima mengajak Sari keluar menuju dermaga. Angin laut menerpa wajah mereka,
dan di depan mata, kapal kargo raksasa bersiap berangkat. Di haluan, logo burung laut yang sama seperti di kunci logam itu terpampang besar. "Bima, semua ini milikmu?" tanya Sari dengan suara nyaris berbisik. Bima menatapnya lama. Senyumnya samar, tapi matanya mengandung sesuatu yang dalam. "Iya, aku pemiliknya." Sari menelan ludah. "Kenapa? Kamu tidak pernah cerita?" Bima menarik napas panjang, menatap ke arah laut yang luas. "Karena aku ingin tahu, siapa yang akan mencintaiku saat aku tidak punya apa-apa. Aku ingin tahu, apakah ada orang yang akan bertahan meski aku terlihat seperti hanya seorang supir biasa." Kata-kata itu menampar hati Sari. Ia teringat saat pertama kali menikah, betapa ia merasa malu dan enggan. Ia mengingat malam-malam sepi ketika Bima pulang dengan pakaian lusuh, dan bagaimana ia sering membandingkannya dengan kehidupan yang lebih mewah yang dulu ia impikan. Air mata menggenang di matanya. "Jadi, semua waktu ini, kamu hanya mengujiku?" Bima menggeleng. "Tidak, aku mengujimu, iya. Tapi aku juga menguji diriku sendiri. Apakah aku sanggup hidup sederhana demi mencari cinta yang tulus? Dan kamu membuatku percaya bahwa itu mungkin." Sari tidak sanggup menjawab. Angin laut semakin kencang, membawa aroma garam yang perih di mata. Ia memalingkan wajah, takut air matanya jatuh di depan Bima. Tapi hatinya bergetar hebat. Ketika kapal mulai bergerak meninggalkan dermaga, Bima meraih tangan Sari dan menggenggamnya erat. "Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu sekarang. Tapi yang aku tahu, aku ingin kamu tetap di sisiku, bukan sebagai istri supir truk, bukan juga sebagai istri seorang direktur, tapi sebagai Sari, wanita yang membuatku merasa pulang." Sari menutup mata, membiarkan genggaman itu menghangatkan jemarinya. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, ia merasa berada di tempat yang seharusnya. Namun, di sudut hatinya, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Karena di balik cerita tentang penyamaran Bima, ia yakin masih ada rahasia lain yang belum terungkap. Sari memandangi laut yang bergelombang, mencoba menenangkan detak jantungnya. Namun, rasa penasaran itu seperti duri yang menancap, tak bisa ia cabut begitu saja. Perjalanan pulang dari pelabuhan terasa berbeda. Bima tampak lebih rileks, namun tetap tidak banyak bicara. Matanya fokus ke jalan, sesekali melirik Sari, seolah ingin memastikan istrinya baik-baik saja. Sari hanya membalas dengan senyum tipis, tapi pikirannya berkecamuk. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bima menaruh tas kerjanya di kamar, lalu pergi mandi. Sari duduk di meja makan, matanya tertuju pada tas itu. Ada rasa bersalah menyelinap, tapi rasa penasarannya terlalu besar. Ia melangkah pelan, membuka resleting tas, dan menemukan map berisi dokumen tebal. Lembar pertama membuat darahnya berdesir. Itu adalah laporan keuangan perusahaan ekspedisi, dengan angka yang begitu besar hingga sulit ia bayangkan. Namun, yang membuat jantungnya berdegup kencang adalah sebuah amplop coklat di bagian bawah. Tangannya bergetar saat menariknya keluar. Di dalam amplop itu, ada foto-foto lama. Seorang wanita berwajah teduh, tersenyum sambil menggendong bayi. Ada juga foto Bima yang jauh lebih muda, berdiri di samping wanita itu. Sari menatapnya lama, dadanya sesak. "Siapa wanita ini? Kenapa kamu melihat itu?" Suara Bima dari belakang membuat Sari tersentak. Ia menoleh, dan melihat suaminya berdiri di ambang pintu dengan wajah serius. Aku cuma..." "Dia adikku," potong Bima pelan. Sari mengernyit. "Adikmu?" Bima mengangguk, lalu duduk di kursi seberangnya. "Namanya Rani. Dia meninggal 3 tahun lalu, meninggalkan anak laki-laki yang waktu itu masih bayi. Sejak itu, aku membesarkan keponakanku seperti anak sendiri." Sari terdiam, hatinya tercekat. "Jadi, anak kecil yang fotonya ada di dompetmu itu?" "Ya," jawab Bima. "Namanya Fajar. Dia tinggal bersama ibuku di kampung. Semua yang kulakukan, semua kerja keras ini,
sebagian besar untuk memastikan dia punya masa depan. Mata Sari panas. Tiba-tiba semua potongan puzzle yang selama ini membingungkannya mulai menyatu. Perjalanan Bima yang sering keluar kota, pertemuan singkatnya dengan orang-orang di pelabuhan, dan tatapan hormat dari para pegawai. Semua demi keluarga yang ia lindungi. Namun, Bima belum selesai. Ia menghela napas, lalu melanjutkan. Alasan aku tidak pernah memberitahumu bukan hanya karena aku ingin mencari cinta yang tulus, tapi juga karena aku takut. Takut kamu akan merasa beban ini terlalu berat dan memilih pergi. Sari menunduk. Air matanya mulai jatuh. Kenapa kamu pikir aku akan pergi? Bima menatapnya dalam-dalam. Karena aku tahu pernikahan kita awalnya bukan pilihanmu. Aku tidak mau memaksamu menerima seluruh hidupku yang penuh tanggung jawab ini kalau kamu belum siap. Kalimat itu menusuk hati Sari lebih dalam dari yang ia kira. Ia teringat hari pernikahan mereka. Betapa ia datang dengan hati yang setengah terpaksa. Tapi kini, di hadapan lelaki ini, ia merasa malu pada dirinya sendiri. Lelaki yang ia sangka hanya supir truk ternyata memikul beban yang jauh lebih berat dari sekadar mengendarai kendaraan di jalanan. Sari bangkit, berjalan memutar meja, lalu memeluk Bima dari belakang. Aku mungkin tidak mengerti semua hal yang kamu lalui, tapi aku ingin ada di sisimu. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena kamu adalah rumahku. Bima menutup matanya, menggenggam tangan Sari yang melingkar di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya tampak rapuh di hadapan istrinya. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi rahasia yang membuat mereka berdiri di dua dunia yang berbeda. Malam itu, hujan kembali turun di luar, membasahi jalanan. Di dalam rumah kecil itu, dua hati yang sempat saling menjauh kini berdenyut dalam irama yang sama. Sari tahu, jalan di depan mereka mungkin masih panjang dan penuh tantangan. Tapi kali ini, ia tidak lagi berjalan sendiri. Dan Bima, akhirnya bisa melepaskan napas panjang yang selama ini ia tahan. Karena ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari. Cinta yang tidak memandang siapa dia, tapi menerima seluruh dirinya,